warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Risma, Stambuk A241-17001. Saya akan menjelaskan 5 contoh soal HOTS materi optik. Langsung ke pertanyaan yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar cermin cekung. Pertanyaannya, berapa jarak bayangan dan perbesaran yang dibentuk oleh cermin cekung? Nah, jadi kalau cermin cekung fokusnya bernilai positif. Nah, ini adalah bendanya. Jarak bendanya yaitu 25 cm. Yang ditanyakan adalah jarak bayangan dan perbesaran yang dibentuk oleh cermin cekung. Bayangan yaitu S aksen dan perbesaran adalah M. Rumus yang digunakan yaitu 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Rumusnya kita ganti ruas, jadi 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S. Nah, dimasukkan nilainya 1/S aksen sama dengan 1/15 dikurang 1/25. Sehingga S aksen sama dengan, kita samakan penyebutnya, kita pakai penyebut 75. Nah, 75 dibagi 15, 5 kali 1, 5. 75 dibagi 25, 3 kali 1, 3. Jadi 5 kurang 3, 2, 75. Tetap, penyebutnya tetap. Kemudian 75 dibagi 2 sama dengan 37,5 cm. Nah, jadi di sini jawabannya bisa jadi D atau E. Nah, untuk perbesarannya M sama dengan S aksen dibagi S. S aksennya 75/2, S-nya 25. Jadi 75/2 kali 25. Ini kita coret jadi menghasilkan 1,5 kali. Berarti jawabannya adalah D, 37,5 cm dan 1,5 kali. Lanjut ke soal yang kedua. Teropong bintang jenis bias menggunakan lensa okuler yang dapat diganti-ganti. Pengamat bermata normal tanpa akomodasi ketika menggunakan lensa okuler dengan kekuatan 20 dioptri diperoleh perbesaran angulernya 16 kali. Jika menggunakan lensa okuler dengan kekuatan 25 dioptri, maka perbesaran angulernya adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah perbesaran angulernya. Nah, diketahui POK-nya itu 20 dioptri dan perbesarannya atau M-nya 16 kali. Yang ditanyakan adalah perbesaran jika POK-nya 25 dioptri. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita menggunakan rumus FOK sama dengan 100 cm dibagi 20 cm sama dengan 5 cm. FOB-nya yaitu M kali FOK sama dengan 16 kali 5 sama dengan 80 cm. Dan FOK-nya sama dengan 100 dibagi POK. Bukan POK, FOK yang nilainya itu, POK-nya 100 dibagi POK, jadi 100 dibagi 25, hasilnya 4 cm. Kemudian untuk nilai perbesarannya, rumusnya itu FOB dibagi FOK. FOB-nya tadi kita dapat 80 cm, FOK-nya kita dapat 4, jadi 80 bagi 4 sama dengan 20 kali. Nah, jawabannya di sini adalah D, 20 kali. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan ketiga.
Sebuah benda berada 20 cm di depan cermin cembung. Nah, di sini kita gambar dulu cermin cembungnya. Nah, jadi bagian yang diarsir itu bagian di sininya. Nah, kemudian sebuah benda berada 20 cm di depan cermin cembung. Nah, berarti ini cermin cembungnya. Lalu ini bendanya. Yang jari-jari kelengkungannya 60 cm. Nah, jari-jari kelengkungannya ini 60 cm. Berarti titik fokusnya yaitu 1/2 dari R sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Jika benda digeser 5 cm mendekati cermin. Nah, dari jarak 20 cm digeser 5 cm mendekati cermin. Berarti jaraknya tersisa 20 dikurangi 5, berarti tersisa 15 cm. Perbesaran bayangan benda yang terjadi adalah, nah, di sini yang ditanyakan adalah perbesaran bayangan benda yaitu M. Ini, nah sebelumnya nilai fokusnya itu negatif karena berada di depan cermin cembung. Nah, ini pada cermin cembung ya. Rumus yang digunakan yaitu sama 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Langsung kita pindahkan saja rumusnya. 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/15. Nah, 1/S aksen sama dengan 1/-30 dikurang 1/15. Lalu 1/S aksen sama dengan 1/-30 dikurangi. Nah, di sini penyebutnya disamakan. Kita menggunakan penyebut 30. 30 bagi 30 1, 1 kali 1 1. 30 bagi 15 2, 1 kali 2 2. Nah, sehingga menghasilkan 1/S aksen sama dengan 3 minus 3/30. Kenapa jadi 3? Karena di sini minus 1/30 dikurang 2/30 minus ketemu minus kan jadi tambah. Jadi 3. Jadi minus 3/30. Sehingga S aksennya sama dengan 30 bagi 3 sama dengan 10 cm. Minus 10 cm. Sehingga perbesaran bayangannya rumusnya itu S aksen bagi S sama dengan 10. S aksennya 10 dan S nya tadi 15. Sehingga sama-sama dibagi 5. 10 bagi 5 2, 10 bagi 5 3, 15 bagi 5 3. Sehingga hasil yang didapatkan yaitu 2/3 kali. Berarti jawabannya adalah D, 2/3 kali. Selanjutnya pertanyaan keempat, perhatikan gambar. Nah, lagi-lagi kita memperhatikan gambar ya. Sebuah benda berada di depan lensa cembung. Nah, lensa cembung berarti titik fokusnya positif. Nah, ini sudah betul. Jari-jari kelengkungannya 40 cm. Berarti jika benda digeser sejauh 20 cm. Nah,
jari-jari kelengkungannya kan 40. Jadi F sama dengan 40 bagi 2, 20. Berarti titik fokusnya, nah ini jika benda digeser sejauh 20 cm menjauhi lensa. Berarti di sini titik fokusnya 20, di jari-jari kelengkungannya 40 cm. Nah, yang awal mula-mula bendanya berada di sini akan digeser ke sini, akan berpindah sejauh 20 cm. Nah, di sini adalah ruang 1, sini ruang 2, ruang 3. Jadi kita scan jika benda sejajar dengan sumbu utama dan akan dibiaskan melalui titik fokus, dan jika melalui titik kelengkungannya akan diteruskan ke sini, sehingga bayangan yang terjadi adalah yang ini. Nah, sifatnya apa? Sifatnya yaitu nyata. Kenapa nyata? Karena berada di depan lensa. Nah, nilainya itu juga positif, berarti nyata, terbalik, dan diantara titik F aksen dan 2F aksen. Berarti jawabannya adalah B. Selanjutnya pertanyaan yang kelima. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar sinar datang. Kemudian dibiaskan. Pertanyaannya, gambar tersebut menunjukkan sinar yang merambat dari medium A, B, C, D, A. Jika sinar tersebut dibiaskan seperti pada gambar, urutan kerapatan masing-masing medium dari medium yang rapat ke medium yang renggang adalah, nah, kita bisa lihat ini bagian C, kita lihat sinar masuk ke A, kita lihat perbedaannya, masuk ke B, baru B ke C, baru C ke D. Nah, di sini sinar yang mendekati garis normal dan menjauhi garis normal. Kita lihat yang paling menjauhi itu adalah B, ya kan? Yang bagian B ini paling menjauhi garis normal. Berarti jawabannya bisa jadi C atau D, yang paling menjauhi, ya kan? Kan dari medium yang rapat ke medium yang renggang, nah yang paling renggang ini adalah B. Kemudian kita cari yang paling rapatnya. Nah, yang paling rapatnya itu adalah C, berarti C. Nah, di sini bisa jadi C, jawabannya C atau D. Kemudian yang paling rapat lagi apa? D atau A? Yang paling rapat lagi A, ya kan? Nah, jawabannya berarti C, A. Berarti setelah C, A, kemudian D, kemudian B, berarti jawabannya adalah D. C, A, D, B. Jawabannya D, C, A, D, B. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.